إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, pada suatu hari sahabat yang mulia Khabbab bin Al-Arraq radhiyallahu anhu berkata, kami datangi Rasulullah, kami mengadu kepada beliau tentang apa yang kami hadapi dari gangguan kaum musyrikin. Faqulna ala tad'u Allah lana ala tastansirullah lana. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak berdoa atau berdoalah kepada Allah untuk menolong kami? Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami. Ketika itu Rasulullah berada di bawah naungan Ka'bah, berbantal dengan burdah beliau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sebelum kalian ada yang ditangkap, kemudian digali lubang, dimasukkan dia ke lubang itu. Fautiya bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Fawudi'a ala ra'si, kemudian diletakkan di atas kepalanya gergaji tersebut. Gergaji zaman dulu. Kemudian digergaji dia hingga terbelah dua. Dan ada yang badannya disisir dengan sisir dari besi, diteteli, dikikis daging-dagingnya hingga terpisah dari tulangnya. Dan itu siksaan demikian tidaklah meruntuhkan, tidaklah membuat mereka murtad dari agama Allah. Demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan ini, agama ini, hingga nanti akan ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut yang dia tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut dia dengan perampok-perampok, tidak takut dia dengan gangguan, tidak ada yang ditakutinya. Wa dhi'ba ala ghanami, dan nanti
Di masa yang akan datang itu, kata Nabi, orang tidak akan takut serigala akan memangsa kambing-kambing dia. Serigala tidak menjadi buas, karena keadilan itu telah berlaku bagi semuanya. Wadhiba ala ghanami, dia enggak takut. Dia mengembala kambing, enggak takut dia. Kambingnya akan diserang oleh serigala, karena serigalanya enggak kelaparan. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian itu tergesa-gesa. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka para hamba Allah, dari hadis ini kita mendapati bagaimana kerasnya siksaan, gangguan yang dihadapi para sahabat Rasulullah dan juga orang-orang sebelum mereka dalam menjalankan agama, dan gangguan itu mesti akan dihadapi. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami beriman, kami Islam, kami bertauhid, kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka tidak akan mendapatkan fitnah, tidak akan mendapatkan ujian, tidak akan mendapatkan gangguan. Apakah mereka mengira demikian? Tidak. Gangguan dan ujian itu mesti akan dihadapi ketika orang itu mengaku sebagai Islam. Musuh-musuh Islam akan mengganggu dia ketika dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Ahlul Bid'ah akan mengganggu dia. Itu adalah sunnatullah yang harus dihadapi. Maka para hamba Allah dari hadis itu menyebutkan bagaimana keadaan yang dihadapi dan dijalani oleh para sahabat Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari, di awal Sahih Bukhari, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, dia menceritakan kepada istrinya. Kemudian oleh istrinya dibawa kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang beragama Nasrani saat itu. Kemudian Nabi menceritakan kepada Waraqah apa yang dia saksikan ketika dia menerima wahyu tersebut. Kata Waraqah, demi Allah, jika aku masih memiliki kekuatan, aku akan tolong kamu dengan nasran mu'azzara, pertolongan yang seperti sarung, tidak ada henti-hentinya. Aku akan tolong kamu. Id akhrajaka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu, kata Waraqah. Padahal Nabi di saat itu adalah orang yang mulia, orang yang dicintai, orang yang bergelar Al-Amin. Nabi belum berdakwah, tapi Waraqah sudah katakan, kau akan diusir oleh kaum. Maka Nabi bertanya dengan nada heran, awamukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir aku, mengeluarkan aku dari Mekah ini? Maka Waraqah mengatakan, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kau bawa, illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi. Dalam riwayat lain, illa udiya, kecuali dia akan disakiti. Dan itu adalah sunnatullah bagi orang yang berjalan membawa bendera tauhid, membawa Islam, membawa sunnah. Itu adalah kemestian yang mesti dia hadapi. Kesusahan itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Maka para hamba Allah sekalian,
Sangat berat apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya terhadap gangguan-gangguan yang mereka alami, sampai mereka mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang sabar, maka mereka mengadukan kepada Rasulullah keadaan mereka. Tidak mereka bertindak sendiri-sendiri. Mereka datang kepada Rasulullah bagaimana keadaan mereka. Maka Rasulullah ceritakan. Dari hadis itu juga menyebutkan, kita ambil faedah bahwa kisah-kisah orang terdahulu bermanfaat untuk menghibur orang-orang belakangan, untuk membuat mereka bersabar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza usibtum bi musibah, falyadhkur musibatahu fiyya." Bila kalian mendapatkan musibah, tertimpa musibah, bandingkan saja musibah kalian dengan musibahku. Rasulullah sangat berat musibah beliau. Orang tua beliau, Rasulullah menangis. Diriwayatkan dalam Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menangis di sebuah kubur dan para sahabatnya ikut menangis. Kata Rasulullah, "Kalian tahu ini kuburan siapa?" Kata para sahabatnya, "Enggak tahu." Kata Rasulullah, "Ini kuburan Aminah, ibunya. Aku tadi minta kepada Allah agar aku diizinkan untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi Allah enggak izinkan." Kita punya ibu tidak diampuni oleh Allah. Apakah itu sebuah musibah? Musibah sangat besar. Wanita yang melahirkan kita tak bisa kita mohonkan ampun untuknya. Dilarang kita oleh Allah. Itu adalah musibah yang besar. Kita masih punya orang tua muslimah, orang tua yang baik, masih sholat, bersyahadat. Itu adalah nikmat. Tapi Rasulullah untuk memohonkan ampun untuk ibunya saja dia dilarang oleh Allah. Dan aku minta izin agar Allah mengizinkan aku menziarahi kuburnya, maka Allah izinkan. Dari situ kata Imam Nawawi rahimahullah, yang beristimbat bolehnya menziarahi kubur orang tua yang non muslim. Maka itu adalah musibah yang sangat besar. Maka Rasulullah katakan, kalau kalian tertimpa musibah, bandingkan saja musibah kalian dengan musibah. Lebih berat musibah Rasulullah hingga kita merasa ringan. Belum apa-apa yang kita hadapi. Dan dari hadis itu juga para hamba Allah sekalian menunjukkan keteguhan orang-orang terdahulu dalam memegang agamanya. Mereka sangat cinta kepada agamanya hingga rela mengorbankan nyawanya. Adapun orang belakangan, waliyadzubillah, mereka mengorbankan agamanya ditukar dengan sepotong dari dunia yang fana, waliyadzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi mustafa. Para hamba Allah sekalian, Rasulullah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi setelah beliau. Masa depan itu adalah milik Islam. Al-mustaqbal lil Islam. Masa depan itu adalah milik Islam. Rasulullah kabarkan apa yang akan terjadi, bahwasannya nanti Islam akan menang hingga keadaan menjadi aman tentram.
Ketika perang Khandaq para hamba Allah, para sahabat mendapati sebuah batu yang besar, yang sangat berat. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah, batu itu tidak bisa mereka hancurkan. Maka Rasulullah turun ke parit itu. Beliau ambil palu batu, beliau pukul, bismillah, terpancar cahaya. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, sungguh aku melihat kerajaan Romawi Syam, dan aku melihat istana-istananya yang merah, istana-istana yang terbungkus dengan emas. Aku lihat pintu-pintunya, dan itu akan dikuasai oleh Islam, kata Rasulullah. Kemudian beliau pukul yang kedua kali, bismillah, terpancar lagi cahaya. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, aku melihat kerajaan Persia dan istana-istananya yang putih, dan aku melihat pintu-pintu kotanya, dan itu juga akan dikuasai oleh Islam. Berapa lama jarak dari perang Khandaq dengan peristiwa di masa Khalifah Umar? Karena itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pukul yang ketiga kali, terpancar cahaya. Kata beliau, Allahu Akbar, aku melihat Yaman dan aku melihat pintu-pintunya, dan juga itu akan dikuasai oleh Islam. Dan terjadi para hamba Allah sekarang. Itu memang telah dikuasai oleh Islam. Sebagian daerah pernah dikuasai kemudian direbut lagi oleh musuh-musuh Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah terbukti bahwasannya Islam itu akan sampai kepada tempat-tempat tersebut, dan itu adalah termasuk tanda kenabian beliau. Maka para hamba Allah sekalian, Nabi tutup nasihat beliau dengan mengatakan, tapi kalian tergesa-gesa, terburu-buru. Sebagian para salaf mengatakan, man istajala qabla awanihi uqiba bi hirmani. Siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Buah itu belum layak untuk kamu panen, sudah kamu panen, kamu enggak akan dapat hasilnya. Durian itu belum tua, kamu sudah turunkan, enggak akan bisa kamu jual. Tak ada yang mau membeli, kamu bawa ke pasar tidak ada yang beli, kamu rugi. Kamu rugi ongkos dari kebunmu sampai ke pasar. Di pasar tidak ada yang membeli, jadi sampah, kamu juga harus bersihkan dia, dan kamu enggak dapat apa-apa. Begitu juga dakwah, orang-orang yang tidak sabar, mereka akan menimbulkan kerusakan. Apa yang sudah dibangun oleh saudara-saudaranya bisa dia merusak karena ketidaksabarannya. Maka diingatkan oleh para ulama, siapa yang berusaha tergesa-gesa, istajala, terburu-buru, ingin mendapatkan hasil padahal belum waktunya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan hasil. Maka diperlukan kesabaran. Peringatan Rasulullah yang menyadarkan para sahabat agar mereka bersabar menjalani itu, tidak tergesa-gesa, agar mereka memahami situasi dengan baik. Rasulullah dan para sahabat di Mekah, mereka adalah orang-orang yang lemah. Tidak ada Rasulullah berperintah, udah racun aja sumur orang itu, udah racun aja ternak mereka, kita adakan perlawanan. Tidak ada, karena mereka orang lemah. Kalau mereka melawan, mereka akan binasa. Dan itu juga mesti dipahami oleh kaum muslimin ketika mereka berada di daerah yang mayoritasnya adalah musuh-musuh Islam. Mungkin sebagian orang memiliki keberanian, tetapi sebagian banyak lainnya akan menerima akibat dari perbuatannya. Maka sebagian kaum muslimin yang tidak faham
mereka terbawa semangatnya, mereka meledakkan tempat-tempat tertentu. Akhirnya getahnya diterima oleh kaum muslimin lainnya. Itu karena tidak pahamnya dia, tergesa-gesanya dia. Rasulullah ketika situasi mereka lemah sedikit, Rasulullah tidak menyuruh untuk melakukan perlawanan. Rasulullah menyuruh untuk bersabar. Bersabar dalam menjalani dakwah. Kalau kita posisinya sedikit dan lemah, mungkin kita punya keberanian, tetapi bukanlah hikmah ketika kita melakukan perlawanan sampai seperti itu. Maka disuruh kita untuk bersabar para hamba Allah sekalian. Berbeda dengan Nabi Nuh, beliau telah berdakwah 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Ketika Allah katakan tidak ada lagi yang beriman kepadamu kecuali orang ini, maka beliau akhirnya mengangkat tangannya berdoa. Akhirnya bumi membasuh wajahnya, bumi cuci muka, menghancurkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah. Apakah beliau tergesa-gesa? Tidak. Beliau telah berdakwah 950 tahun. Itu adalah kesabaran yang sangat hebat. Maka para hamba Allah sekalian, kesabaran itu akan bisa terbimbing dengan baik jika dia didasari oleh ilmu. Tidak bisa didasari oleh semangat saja. Dakwah tidak hanya cukup dengan semangat, dia mesti didasari oleh ilmu. Hingga dengan ilmu tadi dia akan bisa berkembang dengan baik. Kapan dia harus bersabar, kapan dia harus melawan, dia harus mengerti. Itu semua dengan ilmu yang dia miliki. Demikian para hamba Allah, beberapa ayat dan beberapa hadis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da' din. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah ya mujibas sa'ilin. Rabbana ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira minal muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum